fokus terkait dengan P3K. Jadi selain pusat, provinsi, dan daerah, ini ada instansi pembina yang punya syarat undang-undang. Contoh, kenapa kok tidak boleh SMA? Itu ada undang-undang guru dan dosen. Jadi di dalam undang-undang guru dan dosen, kalau tidak sarjana nggak boleh diangkat P3K. Ini saya udah ngomong ke Mas Nadiem. Ternyata undang-undang, maka kita kasih afirmasi khusus Papua. Karena nggak bergerak ini. Maka di Papua kami keluarkan khusus afirmasi, SMA boleh, P3K. Yang lain kami belum memberikan afirmasi. Kenapa? Sampai batas waktu tertentu tapi. Nah nanti saya minta menjelaskan. Jadi mohon maaf, ini kaitannya bukan hanya di Kemenpan RB, tapi kaitannya di instansi pembina dalam ini misalnya Undang-Undang Guru. Terkait dengan bidan juga, ini terkait dengan instansi pembina namanya Kementerian Kesehatan, yang juga punya syarat dan validasi tertentu. Sehingga kebijakan kami buat sebagian, eksekusinya adalah ada di tempat mereka. Tapi kami akan teruskan Bapak Ibu sekalian, masukan dari Bapak Ibu terkait dengan soal ini. Nah soal indikator ke depan jelas atau tidak, kita sudah membuat namanya indikator RB berdampak. Jadi sekarang ini dampak dari pekerjaan yang diharapkan kami kira sudah jelas. Kemudian mestinya tidak boleh, mana Pak tadi Pak Hugua, ada PHK massal. Karena begitu Pak Ketua menyepakati terkait dengan perpanjangan ini, kami langsung keluarkan SE. Yang SO itu otomatis menganggarkan kembali tahun depan. Dan ini udah kami kumpulkan semua kepala BKD, Bupati kumpul, absennya ada semua. Nah mungkin bisa saja nggak tahu, nggak dilaporkan ke Bupatinya. Mestinya ini masalah. Nanti mohon didalami Pak Kepala BKD, BKN, yang meng-PHK massal. Karena mestinya tidak ada lagi PHK massal. Nggak boleh ada, karena sudah kami keluarkan SE jauh sebelum proses anggaran 2024 berjalan. Jadi mestinya sudah tidak boleh. Nah yang berikutnya Pak sekalian, kenapa formasi tidak sama, ini yang umum-umum. Karena formasi itu berdasarkan usulan daerah. Ini tidak sedikit sekarang Pak Junimat, daerah tidak mengusulkan formasi P3K. Ini banyak. Banyak, mereka di demo. Jadi kita nggak bisa membuat di sini karena daerahnya nggak mengusulkan. Karena daerahnya belanjanya udah lebih di atas 45%. Sehingga mereka tidak mengusulkan. Inilah bagian problema-problema yang dihadapi daerah. Nanti ini kita beresin di PP. Kira-kira berapa persen daerah yang boleh tetap menyelesaikan P3K untuk anggaran yang tersedia. Maka Bapak sebenarnya sudah membuat kesepakatan dulu. Bagi daerah yang belum tersedia anggarannya, dia boleh jadi P3K tapi paruh waktu. Sebenarnya sulit, nah tinggal kita formalkan di PP ini Pak Ketua. Saya setuju kalau ini dipercepat Pak Ketua, nggak perlu 6 bulan, kalau perlu 2 bulan ini selesai. Yang ini, sehingga ada kepastian bagi mereka. Sehingga tidak ada alasan daerah mem-PHK P3K, karena mereka sudah jadi P3K. Kemudian dari sisi jabatannya, ada jabatan di bidang pendidikan itu sebesar 731.524. Untuk kesehatan ada 204.902. Untuk penyuluh ada 74.362, teknis ada 609.255, dan yang terakhir paling besar itu adalah administrasi sebesar 735.049. Sehingga total data non-ASN sekali lagi yang menyampaikan SPTJM itu 2.355.092. Sudah Pak, sudah. Saya mau tanya nih, ini pendidikan clear, guru, kesehatan. Nah sekarang begini, kalau tadi misalnya ya seperti tenaga kontrak, Satpol PP, terus driver, penjaga sekolah, penjaga malam segala macam, ini masuknya di mana mereka? Ada nggak di sini masuk? Kira-kira dari yang 5 ini? Ya Pak, mohon izin Bapak, kalau kita lihat itu masuk di teknis, bagian besar di teknis. Di teknis? Ya 609.255. Nah kaitannya dengan Satpol PP misalnya, memang itu menurut undang-undangnya dia harus pegawai negeri sipil, sehingga dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Ini yang menjadi PR kita ke depan, ya. Pak. Jadi sebetulnya udah masuk ya mereka itu semua di sini ya? Kategorisasinya udah ada gitu ya? Ya, kita membagi 5 kategori ini memang untuk menampung semua jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang memang kadang-kadang ini agak aneh, seperti misalnya yang memandiin gajah atau apa seperti itu yang nanti perlu kita selesaikan kembali. Tapi yang pasti semua kategori ini menampung semua jabatan yang ada yang kita kelompokkan menjadi 5. Oke. Izin Ketua sedikit. Izin Ketua. Ini termasuk Satpol PP ya, teknis ini? Ya. Termasuk Satpol PP? Iya. Ya. Izin Ketua. Juga menegaskan juga
Karena saya pernah didatangi oleh penjaga makam dan sebagainya, DKI nih, Dinas Kebersihan, Dinas Sosial yang merawat ibu-ibu di Dinas Sosial juga ada. Yang memandikan anak-anak dan sebagainya itu mereka juga sudah honor itu. Dan lucunya bagi saya mereka disebutnya sebagai tenaga administrasi. Menurut saya mereka bukan tenaga administrasi, harusnya tenaga teknis harusnya. Ya, waktu itu saya didatangin tuh. Mudah-mudahan sudah termasuk juga itu, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, sebentar. Pertanyaan berikutnya, kalau semua kategorisasi sudah masuk dalam kategorisasi ini, kenapa masih ada yang belum terdata? Yang tercecer itu maksudnya, Bapak. Jadi memang ada di kelompok instansi pemerintah itu ada PPNPN juga, Bapak. PPNPN yang memang tidak termasuk di dalam pendataan di tenaga non-ASN ini. Ya, jadi termasuk security misalnya, security cleaning service, kemudian driver dan sebagainya. Jadi semuanya memang di luar dari tenaga non-ASN yang kita kategorikan dalam surat edaran Menpan. Ada SM Menpannya 1185. Kemudian kaitannya dengan tadi, yang data hilang, sebetulnya data itu tidak pernah hilang di database BKN. BKN hanya membangun suatu aplikasi. Pak Junimat tadi ya? Iya, Pak Junimat. BKN hanya membangun suatu aplikasi yang sesuai dengan surat edaran Menpan RB pada saat itu. Kita buat aplikasi, kemudian memang beberapa hal yang tadi saya sampaikan, ada yang tidak menyampaikan SPTJM dan sebagainya. Nah, untuk kemarin pengadaan calon P3K yang tahun 2023, itu memang ada namanya masa sanggah. Masa sanggah itu diberikan kesempatan kepada mereka yang barangkali tahu bahwa yang bersangkutan itu masuk dalam database kita, tetapi sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Menurut surat edaran Menpan, ada beberapa kriteria yang perlu, misalnya statusnya adalah tenaga honorer, dapat mendapatkan honorarium dari mekanisme pembayaran langsung, kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan sebagainya. Nah, itu biasanya yang menyangka justru orang lain, bahwa ya si A itu memang tidak memenuhi kriteria. Sehingga pada saat itu ada tanggapan, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, sanggah itu 10 hari, 3 hari untuk menyanggah, kemudian yang 7 hari untuk diberikan kesempatan kepada instansi untuk membuat respon. Nah, sehingga ketika sanggahan itu diterima, itu memang dia harus tidak bisa dilanjutkan untuk mengikuti seleksi. Jadi sekali lagi di tempat BKN itu hanya data yang sudah masuk, yang sudah kita kriteriakan menjadi 2, yang sudah PJM atau belum. Jadi sekali lagi tidak ada, insya Allah tidak ada penghilangan data-data yang itu bukan karena hasil seleksi oleh instansinya masing-masing. Itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Izin sedikit pimpinan. Ketua, izin Ketua, sebelah kiri Ketua. Ya, Pak Mardhani baru Pak Wahyu. Silakan. Mas Yono, Satpol PP kan memang harus ASN, PNS kan ya. Sudah ada belum dari 609 itu yang spesifik Satpol PP dan kita bisa keluarkan dan bisa kita proses karena biar tidak mengganggu proses yang P3K. Kami cek dulu sebentar, query dulu datanya nanti ya Bapak. Pak Wahyu. Ya, dari BKN ya, itu kan juga tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Ketua tadi. Ketua tadi kan mempertanyakan masalah kriteria jabatan itu, Pak. Dan data. Bapak menjelaskan 2 hal yang berbeda. Maksudnya itu kan ini ada 5 kategori. Nah, ada data yang tidak masuk dalam itu. Nah, solusinya itu seperti apa gitu loh. Bagaimana kita mendatanya. Ini bukan masalah orang menyanggah atau tidak menyanggah. Ini kan ada yang tidak masuk pendidik, kesehatan, penyuluh, teknis, administrasi. Misalnya dukun gitu loh Pak, misalnya taruh yang nomor 6-nya gitu loh. Iya. Nah, untuk itu gimana? Apa lain-lain gitu kan, sehingga seluruhnya itu bisa terjaring dan tidak ada komplain lagi setelah ini gitu loh. Nah, itu dulu yang dijawab Pak. Nah, terus mungkin kan itu yang disampaikan Ketua, kenapa tadi dari Pak Dori tadi menyatakan ada ya data yang tidak masuk. Nah, data yang tidak masuk itu kenapa? Apa kurang kolomnya jadi tambah 1 lagi kan? Tambah aja 1 lagi Pak, kan sebelah kanan situ. Itu aja, mungkin gitu Ketua ya. Silakan. Terima kasih ya Pak. Jadi ini kan hanya pengelompokan menjadi 5 jenis jabatan. Jadi nanti kalau kita lihat satu-satu, kita petani satu-satu itu nama jabatannya ada yang aneh juga Pak. Jadi inilah yang Enggak, maksud kawan-kawan itu, misalnya security itu Pak. Security itu maksud apa? Teknis. Teknis bela diri gitu. Iya, Pak, teknis pengamanan.
Pak, pegawai pemerintah non PNS, non pegawai negeri, sehingga dia tidak masuk di sini. Itu Pak. Karena yang kemarin yang dimaksudkan itu bukan pegawai kontrak, itu kan pegawai kontrak. Outsource ya. Bisa dari outsourcing, bisa dari dalam sendiri. Tapi biasanya outsourcing dia, Pak. Tadi kan kriterianya ada yang dibiayai langsung dari mekanisme langsung dari APBD atau APBN. Nah ini bukan langsung karena harus melalui pihak ketiga. Kalau Pol PP, Hansip Ada di teknis, Pak. di teknis. Ya, cuma Teknis apa? Nanti kita keluar. Teknis itu Pak, yang nomor 4. Teknis bela diri. Apa teknis pengamanan? Oke, cukup. Ya, saya tetap bersikukuh, menurut saya tetap harus ditambah jalurnya satu ketua itu, kategori itu. Itu kan akhirnya kita mempersulit diri sendiri untuk pada saat penataan itu. Karena tidak bisa masuk di antara 5 itu akhirnya mumet sendiri. Itulah mungkin saya akhirnya tidak terjaring. Iya. Nggak, jadi gini, menurut saya ya, memang perlu ada penjelasan lebih detail ya, Pak BKN ya. Nanti pada saat konsensus ini mungkin dipetakan sampai detail. Misalnya begini, pendidik ini apakah cuma hanya guru atau tenaga kependidikan? Lain lagi loh, ini habis ini nanti jam 2, ada lagi datang tenaga pendidikan. Tendik. Mereka itu misalnya soal yang administratif, terus jaga. Nah itu masuknya ke pendidik atau ke teknis atau ke administrasi? Atau masuk langsung ke mereka itu ya? Jadi tidak masuk. Jadi pendidik ini murni guru ya? Pendidik itu guru, yang pasti guru, kalau yang tadi administrasi masuk. Lah ya, jadi maksudnya walaupun dia di dunia kependidikan, tapi dia masuk di sini tenaganya administratif. Nah itu maksud saya, nanti didetailkan. Ya, termasuk tadi itu yang kesehatan. Kesehatan itu apakah cuma hanya dokter, bidan, perawat. Faktanya kemarin di dapil saya nih, ada perawat 15 tahun sudah kerjanya, ya, gajinya cuma 175 juta. 175.000. Bahkan ya, kemudian mereka baru 3 tahun tuh. Selama 12 tahun itu nggak digaji. Terus saya tanya, kenapa masih mau jadi pegawai? Ya kami memang nggak punya pekerjaan. Terus dapat duitnya dari mana? Ya itu dari ngurusin yang sakit, dia dapat salam-salam gitu. Nah itu kalau nggak kita perhatikan kan kita zolim juga tuh kira-kira 15 tahun loh mengabdi. Nah itu masuknya di mana ya? Nah masuknya nanti sama menteri nanti didetailkan. Sehingga kalau kita sepakat tadi kita mulai lagi database, kita tahu mana sasaran yang mau diambil kira-kira gitu. Baik Pak Ketua, iya. Jadi izin Pak Ketua, memang seperti jabatan pelaksana itu ada 3.414. Ribet sekali untuk mindah. Sekarang udah kita kelompokkan jadi 3. Yaitu hanya jadi klerek, operator, dan teknisi. 3 saja, padahal ada 3.414. Nah, nanti jika ingin ini diurai ketika konsinyering. Sehingga isinya, ini badannya apa saja 609.000 itu. Ya, ada macam-macam nanti. Saya minta izin Pak Abah untuk jelasin terkait dengan kebijakan SMA yang sangat teknis tadi. Silakan Pak Abah. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Pimpinan yang kami hormati. Barangkali ke slide ini adalah kita rumpunkan Pak. Jadi rumpun pendidik itu karena lebih besar, maka ini ada guru dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu pendukungnya nanti ada di administrasi Pak. Nah Pol PP itu sudah masuk jabatan fungsional, sehingga dia masuk ke kelompok teknis Pak. Nah, di sini syaratnya adalah salah satunya dia memang di Undang-Undang 23 itu kena harus PNS, tapi Pak Menteri sedang mempersiapkan konsep karena pelaksana bisa diduduki oleh P3K, maka itu salah satu nanti yang harus kita bangun adalah jabatan pelaksana yang bisa diisi oleh Pol PP, tapi namanya tidak Pol PP. Itu Pak, kami sudah ketemu juga Pak Menteri izin dengan Pak Dirjen Adwil untuk nanti Kemendagri mengusulkan kepada Pak Menteri Pak, jenis jabatannya yang bisa diisi oleh P3K tapi yang berasal dari teman-teman Satpol PP. Misalnya penata Trantibun Limas misalnya Pak, seperti itu. Nah, nanti jabatan pelaksana nanti yang kita gunakan. Jadi yang penting ini kami masukan dari Pak, sudah kita siapkan sebenarnya, tapi nunggu PP sambil jalan ini. Jadi jenis jabatannya kita rumuskan sehingga tidak ada PHK untuk Satpol PP. Nah, kan rekrutmen Satpol PP ada yang sangat bagus, ada yang sedang-sedang kan gitu. Nah, sehingga nanti yang penting ada apakah tenaga teknis Tramtip, Perda atau apa, yang penting bajunya tetap sama. Karena untuk ngangkut ASN tadi memang syaratnya agak berat. Ya. Silakan Pak Abah, silakan teruskan Pak Abah. Ketua, izin Ketua menambahkan sedikit Ketua. Pak Menteri, saya cuma mengingatkan Pak Menteri ya, di undang-undang yang dulu disepakati antara Komisi 2 dengan pemerintah. Waktu itu seingat saya
menterinya belum Pak Tito, Menpan RB-nya masih dari PDI Perjuangan, jadi Men PDI Perjuangan Pak. Itu. Terus kepala BKN-nya belum PLT, dan masih ada KASN. Pol PP itu Pak masuk ASN Pak. Semoga saya coba dilihat lagi Pak. Nah, jangan sampai nanti kita membuat PP Pak ya. Kita membuat PP akhirnya bertabrakan dengan undang-undang itu. Khawatir nanti di-MK-kan, kan lagi musim Pak. Itu. Saya sekedar mengingatkan. Ya, jadi gini, betul bahwa di Undang-Undang 23 2014 itu Satpol PP itu wajib PNS. Nah, persoalannya kan kemudian tidak semua daerah itu mengindahkan itu. Makanya mereka nasibnya nggak jelas gitu. Nah, memang agak lucu kalau di P3 kan. Satu, nanti akan bertentangan dengan undang-undang. Yang kedua, saya baca salah satu tugas Satpol PP itu juga dia sebagai penyelidik PNS. Penyidik. Nah, jadi lucu juga P3 menyidikin PNS itu kan enggak. Iya, penyidik. Iya, penyidik. Iya, betul. PNS itu. Nah, jadi saya kira kalau Satpol PP mungkin harus ada treatment khusus ya, karena ada punya undang-undangnya sendiri nanti. Tapi tadi saya kira kita udah pernah diskusi juga, bagi yang sebagian nanti di PNS, sebagian lagi dicari jalan keluarnya tadi itu pakai nomenklatur lain lah kira-kira. Silakan. Kemudian izin Pak, tadi yang guru-guru itu kami juga sudah koordinasi dengan Kemendikbud. Nanti kalau yang sudah bekerja namanya PPG dalam jabatan Pak. Nah, nanti yang baru masuk itu namanya PPG prajabatan. Jadi ini dua-duanya sudah masuk programnya Pak. Jadi PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi ada kecurangan dan sebagainya, Pak Menteri sudah menetapkan peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 Pak. Jadi apabila ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pelamar, itu selamanya dia tidak bisa melamar jadi ASN. Ya, jadi artinya nanti akan dikunci di BKN NIP-nya Pak. NIK-nya itu akan dikunci. Kalau formasi, saya kira setiap tahun Pak Menteri selalu menyiapkan formasi 1 juta lebih, tapi serapan paling 50% Pak. Karena mereka juga tidak mengusulkan karena tadi dari aspek anggaran memang tidak bisa untuk menggaji secara penuh. Nah mungkin dengan paruh waktu itu menjadi salah satu solusi Pak untuk bisa itu. Barangkali itu Pak tambahan, makasih.